Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarijasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setadi. Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tim kuasa hukum pasangan calon Ganjar Mahfud menaruh perhatian khusus atas apa yang dialami Butet Kertarijasa yang dinilai dapat merugikan kepentingan bangsa. Dukungan ini juga disampaikan oleh tim hukum Paslon 1 Anies Muhaimin. Sementara itu, ternyata Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Ari Setiadi mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk mencabut pelaporan Butet ke polisi oleh relawannya. Presiden berpesan supaya para relawannya tidak membuat keramaian di publik. Hal ini pun mendapat reaksi dari Butet Kertarijasa yang mengucapkan terima kasih, tapi juga meminta relawan Jokowi jangan sibuk mencari muka kepada Presiden. Dan pencabutan pelaporan jangan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pihak yang tengah diselidiki polisi, padahal ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Terima kasih Mas Budi Ari, Menkominfo, yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya tempo hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi, karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Perintah Pak Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden, stop cari muka. Yang kedua, seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja, tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Huta Barat, semua harus dicabut dong. Guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia, jangan dilecehkan bahwa mereka sedang mendongkrak elektoral paslon tertentu. Tidak, semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi. Sebelumnya pelaporan dibuat oleh relawan Projo, sedulur Jokowi, dan arus bawah Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Butet Kertarijasa lantaran ia dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pemirsa ini tampaknya memberikan sanksi kepada Hasyim Asyari, pemirsa Ketua KPU, dan pemirsa berikut informasinya untuk Anda. Juga selaku Ketua Merangkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU, yakni August Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran, karena
paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Sebelumnya Bawaslu menetapkan KPU melakukan pelanggaran administrasi target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Kini, KPU kembali melakukan pelanggaran dengan memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sebelum adanya perubahan PKPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberikan sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang, diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Setelah berjalan ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar. DKPP ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya, demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, civil society juga bicara soal itu. Kode etik yang diputuskan di KPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada dua catatan hitam, satu MK, dua DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Kelompok alumni Sivitas Akademika dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral. Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi sikap seruan Ciputat terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Ciputat melawan! Puluhan guru besar dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah membacakan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi Indonesia dalam seruan Ciputat Senin siang. Pernyataan sikap ini dibacakan langsung guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ada 5 poin pernyataan sikap. Yang pertama, mendesak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja profesional dan bertanggung jawab. Kedua, mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu.
Ketiga, mendesak Presiden agar sungguh-sungguh mengelola pemerintah untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan keluarga atau kelompok. Keempat, pengelolaan keadaban atau akhlak demokrasi seperti tidak dipandang sekedar perangkat aturan tertulis. Dan yang terakhir, mendesak kepolisian bersikap independen dan menjalankan tugas secara profesional. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban, akhlak, berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Makin menurunnya semangat mengelola demokrasi dengan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip berkeadaban. Demokrasi dipandang hanya semata-mata urusan boleh dan tidak boleh, bukan urusan baik dan tidak baik. Dinasti politik tentu saja boleh secara aturan, tapi jelas itu menggerogoti demokrasi yang diperjuangkan oleh aktivis tahun 98 yang dahulu. Di mana salah satu poin penting dari tuntutan mahasiswa itu adalah menolak praktek kolusi, korupsi, nepotisme yang kita singkat sebagai praktek KKN. Maka jika pada hari ini kita kembali berkumpul di sini, para sivitas akademika plus juga dengan para alumni mau menegaskan bahwa reformasi yang diperjuangkan 26 tahun yang lalu tidak boleh disepelekan, diabaikan. Sebelumnya, sejumlah universitas nasional juga telah memberikan pernyataan sikap mengkritisi demokrasi Indonesia yang tidak sesuai koridor dan memprihatinkan. Dari Jakarta, Amri Narida, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Erlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur menyuarakan keresahan kehidupan demokrasi di Indonesia. Mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui forum yang bertajuk Unair memanggil, para sivitas akademika mendesak Presiden dan aparat negara menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi. Selain itu, mereka juga mengecam segala bentuk intervensi dari penguasa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Presiden seharusnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dan alat negara untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres. Ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini untuk menjalankan demokrasi. Keresahan terkait kehidupan demokrasi tanah air juga disuarakan guru besar, dosen, dan mahasiswa serta alumni Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Mereka menyampaikan pernyataan sikap agar pemerintah tetap fokus menjaga kepentingan rakyat, bukan kelompok maupun golongan. Sivitas Akademika UNESA juga mengajak seluruh pihak mulai dari pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak pada paslon manapun dalam Pilpres 2024. Memastikan dan menjaga agar dinamika politik yang hari ini berkembang, dan itu tentu kalau dibiarkan akan berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan, maka tugas kita adalah ikut berkontribusi, ikut memberikan spirit moral agar mengingatkan semua komponen bangsa bahwa pemilu bukan segalanya. Sivitas Akademika Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya juga menggelar aksi serupa. Aksi yang bertajuk Peduli Negeri ini diikuti oleh guru besar, dosen, dan mahasiswa. Keluarga besar ITS menyerukan agar pemilu berjalan jujur dan adil serta mengedepankan integritas dan etika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Hartambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai UGM, UI, UII, dan sejumlah sivitas akademika lainnya, kini akademisi dan juga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta turut menyampaikan maklumat kebangsaan melalui petisi Bumi Siliwangi. Forum Sivitas Akademika UPI menyatakan sikap atas rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian diawali pengantar gelombang kritik dari para sivitas akademika terkait kemunduran demokrasi terus mengalir. Kini Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyusul akademisi di kampus lain menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Untuk kepentingan politik elektoral serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Melalui petisi Bumi Siliwangi, Forum Sivitas Akademika UPI menyatakan rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila, serta pelanggaran norma Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang ditunjukkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Ada 6 nilai etika moral yang harus dijunjung. Satu di antaranya adalah respect for others. Semua kontestan demokrasi ini ada 3. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Maklumat kebangsaan juga turut disuarakan oleh para guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik. Ada 8 poin dalam maklumat kebangsaan yang dibacakan mantan Ketua Komisi Yudisial Profesor Aidul Fitri Siada Azhari di depan Gedung Siti Walidah UMS Solo. Gerakan para guru besar, gerakan dunia akademis tidak terkoneksi dengan misalnya koalisi masyarakat sipil tertentu ya, atau gerakan di luarnya tidak. Jadi murni berangkat dari pertimbangan atau diskusi internal kampus. Aidil juga menegaskan maklumat kebangsaan para guru besar UMS tidak dalam posisi mendukung paslon tertentu, melainkan murni aktualisasi dari nilai-nilai akademis dan intelektual. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Raffi Ahmad didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris berikan klarifikasi menyangkut kredibilitas dirinya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pada warna berikut.